sebaiknya kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Kita mulai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu Guru akan absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa Rama? Ada yang tahu? Tidak. Yang satu dekat rumahnya, ada nggak yang tahu kenapa? Rizky kenapa? Sakit. Sakit. Oke, siapa lagi yang nggak masuk? Nugi. Kenapa Nugi? Nggak ada yang tahu. Yang Batu Kuliah, yang rumahnya Batu Kuliah. Siapa? Aris. Kenapa Nugi Aris? Kenapa nggak ketemu? Belum ada kabar. Oke. Sebaiknya kalau tidak masuk itu memberikan kabar. Entah itu melalui WA Ibu Guru atau bisa menitip pesan lewat temannya, ya, atau mengirim surat. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Hari Jumat kemarin kita upacara dalam rangka apa? Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Beribadah. Ikuti ya, bersama-sama ya.
sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Tentang magnet dan apanya? Nah, ada berapa magnet? Magnet apa saja namanya? Ya, itu namanya jenis dan sifatnya. Ada yang sifatnya bagaimana? Punya berapa kutub? Kutub apa saja namanya? Ada? Nah, untuk mengingat kembali supaya lebih mantap, lebih matang, mari kita ingat kembali dalam bentuk nyanyian yang kita menggunakan nadanya menggunakan nada. Ikuti semua ya. Coba ya. 1, 2, 3. Nah, itu mengenai sifat dari magnet. Kalau dia sama antara kutub selatan dengan kutub selatan, kita dekatkan akan terjadi. Kalau dia berlawanan, kita misalnya utara dan selatan, maka dia akan menarik. Nah, barulah setelah pembelajaran magnet, kita akan masuk ke materi berikut kita, yaitu tentang lapisan bumi. Nah, lapisan bumi. Nah, ini ada gambar di sini. Kalian bisa lihat di sini? Bisa? Inilah bentuk dari bumi. Di bumi kita ini sama seperti kita juga, seperti manusia. Dia memiliki kalau kita punya pakaian, sama halnya di sini juga ada luarnya, ada dalamnya, ada isi dalamnya juga bumi kita itu. Sama dengan kita manusia, kita punya juga di dalamnya ada apa saja di dalam tubuh kita ini. Sama juga dengan bumi kita, ya, memiliki ada isinya juga, ya. Nah, sekarang tujuan kita belajar tentang lapisan bumi ini, tujuan kita apa? Coba bisa dibacakan Ibu Guru tujuannya? Iya, kita dapat memahami struktur lapisan bumi. Baik itu apa namanya? Ya, dan penampakan alam yang ada di bumi, baik di daratan maupun di perairan. Nah, dari tujuannya ini ada hal-hal yang harus kita capai. Ada indikator yang akan kita capai. Yang pertama, nanti setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, kalian akan bisa menyebutkan namanya komponen dari apa saja yang ada di bumi. Kemudian yang kedua yang ingin kita capai adalah kita dapat menentukan lapisan bumi dengan tepat. Yang ketiga yaitu kita bisa menganalisis hasil diskusi temuan kita selama diskusi. Dan terakhir, nanti setelah diskusi, setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru, setelah kalian diskusi
setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru, setelah kalian diskusi sama-sama, nanti akan ada istilahnya menjawab soal evaluasi. Ada berapa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Ada 4. Oke, sebelum itu Bu Guru mau latih konsentrasinya dulu. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sekarang Bu Guru punya tebak-tebakan dulu. Yang pertama, tebak-tebakan yang pertama. Kenapa sih anak babi itu jalannya nunduk? Ada yang tahu? Kenapa? Kakinya pendek, apa lagi? Kepalanya besar, apa lagi? Badannya besar. Belum bisa berjalan. Kenapa lagi? Masih belum tepat. Kenapa lagi? Nunduk. Dia babinya jalan begini. Kenapa dia nunduk? Sederhana saja, jangan terlalu jauh. Mencium bau makanan. Mencium bau makanan, masih belum tepat. Apa lagi? Kenapa anak babi jalannya nunduk? Ngalah? Nyerah? Tidak bisa mengangkat kepalanya, masih belum tepat. Karena anak babi malu punya ibu babi, makanya dia nunduk. Terus teman dengar, ibunya babi, diolah sama temannya, akhirnya dia nunduk. Terus itu jawabannya untuk yang pertama. Sederhana, jangan terlalu jauh mikirnya. Yang kedua, masih ada hubungannya. Kenapa? Masih ada hubungannya dengan yang pertama. Kenapa? Karena kakinya panjang. Karena kakinya panjang. Apa lagi? Kanguru, pernah lihat kanguru? Nggak pernah. Nggak pernah lihat di televisi? Nggak pernah lihat di HP-nya, di YouTube atau di mana gitu? Nah, kenapa sekarang loncat-loncat jalannya? Nyerah? Masih ada hubungannya dengan ini. Karena dia senang, ibunya bukan babi. Ore, ibu saya bukan babi. Karena sambil jalan loncat-loncat. Wow, kan? Sederhana sekali. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga dulu. Mana duluan ayam sama telur? Mana? Apa lagi? Telur. Kenapa duluan ayam? Duluan telur, kenapa? Karena ayam lahir dari telur. Ayam lahir dari telur. Terus ini kenapa ayam? Karena kata ayam yang lebih dahulu. Karena ayam lebih dahulu. Coba sekarang sederhana sekali. Kita lihat ayam, kemudian kita sandingkan dengan telur. Suruh balapan, mana yang duluan lari? Ayam. Bukan telur. Jadi jawabannya adalah tuh kan? Sederhana, jangan terlalu jauh. Kan bermain dengan Logika. masuk akal nggak duluan ayam sama telur? Akal, ayam dulu. Ya? Ini yang terakhir. Terakhir saja. Sapi apa yang menempel di tembok? Sapino. Oke, ketebak. Yang lanjut satu lagi. Orang apa yang kalau berenang rambutnya nggak pernah basah? Orang botak. Oke, hebat. Kenapa Erin bisa jawab? Karena dia pernah botak. Mungkin pas dia mandi nggak basah rambutnya. Iya, banyak di TikTok katanya tebak-tebakan seperti itu. Siap? Kita lanjut? Lanjut? Dani lanjut, Dani. Lanjut. Semangat, Dani. Semangat. Semangat, jangan lempeng-lempeng. Semangat. Bilang coba, tepuk semangat. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang pernah ke Sembalun? Ada yang pernah ke Sembalun? Pernah. Ada yang nggak pernah? Yang pernah sekarang Ibu Guru tanya. Di Sembalun itu kita lihat apa saja sih? Gunung, apa lagi? Strawberry. Sawah, apa lagi? Bukit, apa lagi? Lembah. Bagi yang pernah mendaki Gunung Rinjani pasti menemukan yang namanya lembah, menemukan namanya danau di sana ya. Ini adalah salah satu gambar yang ada di desa kita, itu diambil, dipotret. Ini namanya Gunung ya, yang ada di daerah kita,
Sembalun, tepatnya ada Gunung Rinjani. Di sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup ya, yang di daerah dingin. Kemudian lanjut, gambar yang kedua. Pantai. Pantai mana ini? Masih berada di daerah kita. Mana? Di Lombok Timur. Bagian mana Lombok Timurnya ini? Bagian timur. Bagian sana apa namanya? Hah? Selatan. Inilah kita akan menemukan namanya pantai Sebumi. Kemudian di laut itu tidak memiliki, ada tak batasnya kalau laut? Ada. Dia tidak memiliki tepian. Beda dengan kalau sawah kan punya pinggir-pinggir, kalau danau punya ada batasannya. Sekarang kalau laut nggak punya batasan, ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, sebelum Ibu Guru lanjut, sekarang saksikan coba video berikut ini, ya. Saksikan video berikut ini, simak, ya. Jangan lihat yang lain-lain. Kita akan berkenalan dengan bumi kita dulu. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Video kali ini akan membahas materi IPAS dengan judul berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi? Ayo simak dengan seksama. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi atau sering disebut dengan relief muka bumi. Bentuk permukaan bumi bermacam-macam. Hal ini disebabkan peristiwa geologis yang terjadi. Kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh manusia dan alam. Nah, apa yang sudah dilihat tadi? Apa? Apa lagi? Gunung. Apa lagi? Apa yang disampaikan dulu? Ya, alami. Kemudian kita lanjut, lihat dulu. Bumi kita terbagi jadi 3 bagian, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, seperti Bu Guru sampaikan tadi, tujuan pembelajaran itu akan disampaikan mengenai lapisan bagian bumi. Yang pertama apa? Kedua? Ya, silakan disimak kembali. 1. Bagian litosfer bumi, lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi. Lapisan kerak bumi terluar, terdiri dari bebatuan, dan tebal lapisannya sekitar 1.200 km. Di bagian litosfer bumi, kita bisa menemukan dataran tinggi dan dataran rendah yang ketinggiannya berbeda-beda. Fungsi litosfer memberi kehidupan di bumi, menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Dua, lapisan hidrosfer, lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi sekitar Ini? Apa? Hasil lembah? Iya, coba Ibu Guru mau dengar suaranya si Holek. Apa itu lembah? Dataran landai terbentuk akibat adanya bukit atau dua gunung yang mengapit. Iya, contohnya misalnya kita buat huruf U. Di tengah-tengahnya itulah yang disebut dengan lembah. Kemudian di samping kiri dan kiri kanannya itu kita anggap sebagai gunung. Yang berbentuk cekungan itulah yang disebut dengan lembah. Ini ada contohnya kan? Bisa dilihat, ini gunung,
Bumi. Litosfer, bagian darat. Struktur penyusun bumi ada namanya apa tadi? Yang pertama disebut tadi kerak bumi. Yang paling luar inilah disebut dengan kerak bumi. Yang berwarna biru. Mana apa? Biru atau coklat? Coklat. Apa coklat? Coklat. Ini yang disebut dengan kerak bumi. Bumi. Kemudian lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua warna apa ini? Biru. Warna apa ini? Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang berisi cairan apa namanya? Inti apa? Luar atau dalam? Luar. Kalau luar berisi cairan. Kalau dalam berisi. Sudah bisa dibedakan mana kerak bumi, mana mantel bumi? Bisa enggak? Ini bisa kalian lihat setiap hari, nanti akan ibu pajang di depan. Mana namanya bagian kerak bumi, mana namanya mantel bumi, ya, mana namanya inti luar dan inti dalam. Sekali lagi, inti luar berisi apa? Berisi apa? Cairan. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, tadi litosfer, sekarang apa? Apa? Coba Dani, apa sih hidrosfer itu? Apa hidrosfer? Tertutup air di lautan, danau dan sungai. Itu hidrosfer. Katanya hidrosfer itu adalah lapisan berkaitan dengan perairan. Nah, mau tidak mau, wilayah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi kita ini, meskipun dataran di permukaan bumi kita itu sangat luas, tetapi hampir 70% itu wilayah kita ditutupi oleh air, baik itu berupa di lautan, danau maupun sungai. Nah, apa sih hidrosfer? Secara sederhana saja, hidrosfer itu adalah lapisan perairan yang berkaitan dengan perairan. Oke, lanjut. Nah, kalian mau tahu? Nah, perlu kita tahu bahwa jumlah air di permukaan bumi kita itu tetap loh. Kenapa? Iya, karena terjadinya yang namanya siklus air atau hidrologi. Siklus air akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, cukup kita tahu bahwa air di permukaan bumi kita itu tetap, ya, karena adanya siklus air. Dari ada istilahnya, dari airnya menguap, ada istilah kondensasi, evaporasi. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di permukaan bumi kita ini kita bisa melihat lautan dan danau. Coba bisa nggak dibedakan lautan, danau, dan sungai? Bisa nggak? Kalau lautan itu seperti apa? Sudah memiliki tepian. Kemudian kalau danau? Kalau danau bagaimana? Bagaimana? Ada daratan yang dan memiliki tepian atau batas. Kalau sungai lagi apa? Nah, beda ya antara lautan, kemudian danau, kemudian sungai. Kalau yang ini punya tepian, yang ini tidak memiliki tepian. Kalau sungai ada tidak tepiannya? Air sungai mengalir dari mana ke mana? Dari gunung.
Apa? Anosfer katanya. Yang betul adalah coba. Atmosfer. Atmosfer. Masih belibet. Nanti diulang ya, dicoba-coba lagi berkali-kali pasti bisa. Ya. Lapisan yang ketiga namanya atmosfer atau sering kita kenal istilah lapisan bumi yang berisi udara. Berisi apa? Yang kita gunakan bernafas oleh makhluk hidup. Siapa termasuk makhluk hidup? Ya, manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk atmosfer. Itu termasuk makhluk hidup. Atmosfer memiliki lapisan. Nah, ada lapisannya seperti litosfer juga memiliki lapisan juga tadi. Sekarang di sini juga atmosfer memiliki lapisan ya, memiliki lapisan juga. Nah, lanjut sekarang atmosfer itu satu. Yang pertama yang akan kita bahas di atmosfer ini lapisannya ada namanya kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima ada istilahnya eksosfer. Apa? Eksosfer. Kalau troposfer itu lapisan apa? Di lapisan ini terjadi yang namanya tempatnya gejala cuaca seperti hujan, petir, dan angin. Di lapisan inilah terjadi yang namanya demene guntur. Kalau dia petir, ya kalau dia petir itu akan terjadi di lapisan ini. Lapisan apa namanya? Ya, troposfer. Kemudian yang kedua, lapisan yang kedua namanya adalah stratosfer. Nah, stratosfer. Di lapisan ini terjadi apa? Ya, pesawat. Pesawat itu terbang di lapisan ini, dia terbang melalui lapisan yang namanya stratosfer. Kemudian di sini di stratosfer ini juga ada namanya lapisan ozon. Fungsi dari lapisan ozon ini kalau dia rusak maka bisa menimbulkan penyakit kita. Penyakit apa namanya? Penyakit mata. Istilahnya apa lain penyakit mata? Iya, merusak kulit. Nah, di mata ini ada istilahnya katarak. Yang kedua dengan katarak karena lapisan ozon itu rusak, lapisan ozon ya. Kalau dia rusak lapisan ozon yang ada di stratosfer itu maka akan bisa merusak kulit kita, mata kita ya. Itu di lapisan yang kedua namanya stratosfer. Kemudian yang ketiga ada istilahnya Pak? Mesosfer. Lapisan ini menjadi tempat terdingin. Semakin tinggi maka semakin terasa dingin. Kemudian yang terakhir ada termosfer. Lapisan ini mengandung ion di bagian bawahnya sehingga ketika kita bisa melihat aurora, namanya warna-warna yang indah itu namanya aurora. Apa namanya? Aurora. Sudah sampai di sini ngerti? Ngerti enggak? Ngerti. Ada yang belum ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada berapa lapisan tadi? 3. 1. Kalau di litosfer ada namanya struktur buminya yang apa saja? Yang ini ada namanya inti dalam bumi. Kemudian mantel bumi, bukan mental bumi. Mantel bumi. Terus ini ya. Oke, itu sudah 3. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompoknya dulu. Ya, sekarang kita ada tugas. Ibu Guru akan bagi dulu kelompoknya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Paham? Ada yang mau ditanya?
bagi kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di layar. Oke, kelompok 1. Ada Fatih. Ya, silakan. Kemudian kelompok 2 Dani. Pindah posisi. Di mana posisi namanya kelompok 1 di sini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan cari namanya sendiri. Kelompok 1 di mana? Ya, silakan. Nah, kelompok 1 Fatih. Kelompok 2 Dani. Kelompok 3 Rama, Gifari, Asa, dan Angga. Oke, kelompok 2 Rizky, Aska, Indra, Haris, dan Oleh. Silakan duduk. Oke, duduk. Sudah ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke. Silakan dilepas dulu tasnya Gifari, masukkan di dalam meja, duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Tetapi sebelum itu Ibu Guru akan jelaskan dulu ya isi dari LKPD-nya itu. Sudah ya, duduk sesuai dengan kelompok ini ya? Iya. Bagikan kelompok 1. Nah, jangan dilempar. Nah. Tengah saja. Nah, nanti ini dikerjakan bersama. Ya. Ya, berapa banyaknya? Kalau lebih nanti boleh di bawah saja, oke? Silakan. Oke, sudah diterima LKPD semua? Sudah dilihat? Sudah dilihat belum? Sudah. Oke, kalau sudah dilihat, coba sekarang perhatikan. Di sini ada di lembar pertama. Bisa dilihat lembar pertama? Bisa. Sudah. Di lembar pertama ada judul. Apa judulnya? Terus? Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini berisi nanti tugas-tugas. Kemudian judul tugas kita kali ini lapisan kuning. Kemudian di sini nama kelompok. Nama? Kelompok. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tulis nama kelompoknya siapa namanya. Tulis nama nama lengkapnya 1, 2, 3, 4, 5 siapa saja di sana. Ya, itu di halaman yang pertama. Sekarang lanjut ke halaman kedua. Coba dilihat. Sudah dilihat halaman yang kedua? Apa isinya di halaman yang kedua? Ya, tujuannya tadi sudah Ibu Guru jelaskan dan indikatornya ya. Kemudian yang ketiga ada perintah di halaman ketiga. Coba lihat. Apa bunyinya di sana? LKPD, petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama apa dilakukan? Apa? Memahaminya, pahami materi tentang lapisan bumi melalui bahan ajar yang sudah Ibu Guru bagikan. Pelajari. Kemudian yang ketiga, bacalah dengan teliti setiap petunjuk dengan cermat. Kemudian yang keempat, segera dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai, jangan bekerja dulu, silakan didengarkan. Oke, untuk tugas yang pertama di sini apa bunyinya? Ya, menganalisis. Nanti perintahnya adalah tempelkan nama lapisan bumi di bawah ini sesuai dengan struktur nama lapisan bumi. Tinggal ditulis ulang maksudnya menempel di sana. Mana yang namanya bumi? Di LKPD-nya ditulis di sana. Di LKPD itu tempatnya menulis. Ngerti? Ngerti enggak? Kelompok 4 ngerti? Kelompok 2? 1? Cuma Fatih ngerti.
direkodikin.
nanti akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing ya. Nanti akan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya, mempresentasikan hasil kerjanya. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk presentasi dan untuk menjawab soal evaluasinya. Nah, untuk hari ini sudah semua jadi? Ada yang belum? Ada yang belum. Oke. Ibu guru nanti yang belum akan ibu guru kasih waktu untuk mengerjakannya di pertemuan besok. Kita akan berpresentasi di depan ya. Presentasi di depan sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Misalnya nanti ketua kelompok siapa, kemudian yang bertugas untuk menyampaikan presentasinya siapa, ya, yang bertugas membacakan hasilnya siapa. Silakan dibagi sesuai nama anggota kelompok. Nah, untuk pelajaran hari ini, halo, kita sudah belajar tentang lapisan bumi. Lapisan apa? Bumi. Ada berapa lapisan? 3. Berapa? 3. Ada 3. 1. Nah, kalau di dalam litosfer itu ada apa saja? Datar. Litosfer berkaitan dengan apa? Ada? Terus, ada apa saja tadi strukturnya? Ada alat peraga di depannya. Iya. Ada mata dulu, ada kerang bumi, ada apa namanya? Di dalam gelung. Berkaitan daratan itu berkaitan dengan pegunungan. Gunung apa saja tadi? Gunung Rinjani, Gunung Tinggi. Terus yang kedua, 3 apa? Pelak. Terus selanjutnya apa? Lembah. Yang mana maksudnya lembah? Masih ingat? Yang iya, yang ada di tengah-tengah gunung yang diapi cekungan, itulah yang disebut dengan apa? Lembah atau lembah? Lembah atau lembah? Lembah. Oke, kemudian yang kedua ada namanya apa sih hidrosfer itu? Yang berkaitan dengan perairan. Nah, kalau yang berkaitan dengan perairan berarti apa lagi? Yang ada di Pandan Dure itu apa namanya? Punya tepian enggak bendungan? Punya apa enggak? Kemudian apakah air kita yang ada di bumi ini akan habis? Kalau kita gunakan dan tidak bijak, maka lama-kelamaan bumi kita akan cadangan air bersihnya itu akan habis. Tapi kalau air itu tetap karena adanya siklus air. Tapi kalau air itu tidak kita gunakan dengan bijak, maka akan habis air bersih. Maka gunakan dengan bijak. Kalau kita tidak menggunakan, saat tidak menggunakannya, maka lebih baik kita matikan. Hemat dengan air bersih. Sama contohnya di depan. Kalau di depan kelas, kalau udah cuci tangan, kadang kerannya nggak ditutup. Itu membuang air bersih namanya. Ya, dibuang-buang airnya. Oke. Kemudian itu yang lapisan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada namanya atmosfer. Nah, si Rizky belum bisa nyebut atmosfer. Coba ikuti Bu Guru. Atmosfer. Coba sendiri. Atmosfer. Coba. Atmosfer. Nah, itu lapisan apa namanya? Lapisan atmosfer. Terdiri dari berapa tadi? Terdiri dari berapa lapisan di atmosfer? 4 atau 5?
Lapisan ozon yang bisa membuat kalau dia rusak lapisan ozon itu akan merusak mata kita. Di mana dia? Di mana? Di mesosfer. Terletak di mesosfer adalah lapisan ozon. Kalau rusak lapisan ozon akan menyebabkan apa? Penyakit katarak dan kalau berkaitan dengan kulit apa? Merusak kulit. Oke, itu. Kemudian kalau kita melihat keindahan aurora itu di lapisan yang mana? Aurora. Gimana? Kalau aurora itu tiga menit lagi ya. Silakan dikerjakan lebih fokus lagi. Oke, sudah? Oke, sudah. Perhatikan semua ke depan. Nah, nanti itu LKPD-nya itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing ya. Nanti akan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya, mempresentasikan hasil kerjanya. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk presentasi dan untuk menjawab soal evaluasinya. Nah, untuk hari ini sudah semua jadi? Ada yang belum? Ada yang belum. Oke. Ibu guru nanti yang belum akan ibu guru kasih waktu untuk mengerjakannya di pertemuan besok. Kita akan berpresentasi di depan ya. Presentasi di depan sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Misalnya nanti ketua kelompok siapa, kemudian yang bertugas untuk menyampaikan presentasinya siapa, ya, yang bertugas membacakan hasilnya siapa. Silakan dibagi sesuai nama anggota kelompok. Nah, untuk pelajaran hari ini, halo, tadi kita sudah
belajar tentang lapisan bumi. Lapisan apa? Bumi. Ada berapa lapisan? 3. Berapa? 3. Ada 3. 1. Nah, kalau di dalam litosfer itu ada apa saja? Litosfer berkaitan dengan apa? Ada apa saja tadi strukturnya? Nama ada alat peraga di depannya. Iya. Ada materi, ada kami, ada apa namanya? Di dalam dan di luar. Berkaitan daratan itu berkaitan dengan pegunungan. Gunung apa saja tadi? Gunung Janji, Bukit Fuji. Terus yang kedua, 3 apa? Pelan. Terus selanjutnya apa? Lembah. Yang mana maksudnya lembah? Masih ingat? Yang iya, yang berada di tengah-tengah gunung yang diapi cekungan, itulah yang disebut dengan apa? Pembah atau lembah? Lembah atau lembah? Lembah. Oke, kemudian yang kedua ada namanya apa sih hidrosfer itu? Yang berkaitan dengan perairan. Nah, kalau yang berkaitan dengan perairan berarti apa lagi? Yang ada di Padang Dure itu apa namanya? Punya tepian enggak gunungan? Punya apa enggak? Kemudian apakah air kita yang ada di bumi ini akan habis? Kalau kita gunakan dengan tidak bijak, maka lama-kelamaan bumi kita akan cadangan air bersihnya itu akan habis. Tapi kalau air itu tetap karena adanya siklus air. Tapi kalau air itu tidak kita gunakan dengan bijak, maka akan habis air bersih. Maka gunakan dengan bijak. Kalau kita tidak menggunakan, saat tidak menggunakannya, maka lebih baik kita matikan. Hemat dengan air bersih. Sama contohnya di depan. Kalau di depan kelas, kalau udah cuci tangan, kadang kerannya nggak ditutup. Itu membuang air bersih. Ya, dibuang-buang airnya. Oke. Kemudian itu yang lapisan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada namanya si Rizky belum bisa nyebut atmosfer. Coba ikuti Bu Guru. Coba sendiri. Atmosfer. Coba. Atmosfer. Nah, itu lapisan apa namanya? Lapisan atmosfer. Terdiri dari berapa tadi? Terdiri dari berapa lapisan di atmosfer? 4 atau 5? 5. Ada troposfer, ada mesosfer, stratosfer, eksosfer, dan ada termosfer. Di lapisan manakah letaknya troposfer? Lapisan mana? Apa namanya? Di lapisan manakah letaknya lapisan ozon maksudnya Ibu Guru? Iya, di atmosfer lapisan yang berapa? Coba buka lagi bahan ajarnya, ada loh di sana. Lapisan apa? Di bagian mana? Itu. Kemudian kalau kita melihat keindahan aurora itu di lapisan yang mana? Aurora. Di mana? Kalau aurora itu di mana, Deni? Fatih, aurora di mana? Kita bisa lihat aurora. Ya? Di bagian termosfer.
tebak-tebakan lagi. Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang lihat tebak-tebakan yang pertama. Kucing matanya berapa? Kalau sapi, ayam matanya berapa? Kuda matanya berapa? Hah? Kambing matanya berapa? Kita matanya berapa? Berapa banyak mata kita? Nah, berapa jadinya mata kita yang ada di 8 ruangan ini? Berapa banyaknya? Kalau 20 berarti dikali berarti kalau dikali berapa? 42. Dengan siapa saja di 42? Semua. 46. Dengan siapa saja di 46? Semuanya yang ada di dalam kelas. Sebanyak berapa? 40. Berapa? Berapakah mata kita? 46. Oke, juga yang bagus, Aska, Asa. Nah, Asa, sekarang perhatikan. Kemarin Ibu Guru sudah kasih tebak-tebakan juga untuk bagaimana caranya membuat garis. Iya, garis yang sudah ada supaya dia menjadi pendek itu seperti apa? Iya, buatlah garis